Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Khairiyah dari Prodi PAI 1 Mahasiswi Stit Diniyah Putri Rahma El Yunusiah Padang Panjang. Di sini saya akan menjelaskan tugas makalah saya yang berjudul Qasas Al-Quran, mata kuliah Ulumul Quran, dosen pengampu Ibu Dr. Dini Mardina MA. Baik, dalam Qasas Al-Quran ini ada beberapa poin yang akan saya bahas, yaitu yang pertama, pengertian Qasas Al-Quran. Secara etimologi, Qasas adalah jamak dari kata kisah, itu yang artinya berita, kisah, cerita, atau hikayat. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Ali Imran ayat 62, yaitu yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim, inna hadza lahuwal qasasul haqq, yang artinya sesungguhnya ini adalah kisah-kisah yang benar. Kemudian Qasas Al-Quran secara terminologi adalah kisah-kisah dalam Al-Quran yang menceritakan keadaan umat-umat terdahulu dan peristiwa-peristiwa yang terjadi di masa lampau, masa sekarang, dan masa yang akan datang. Dalam Al-Quran sendiri, kata qasasul bisa berarti mencari jejak atau bekas. Itu sebagaimana dalam Quran surah Al-Kahfi ayat 64, itu yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qala dzalika ma kunna nabgh fartadda ala atharihima qasasa. Itu yang artinya Musa berkata, itulah yang kita cari. Lalu keduanya kembali dan menyusuri jejak mereka semula. Muhammad Quraish Shihab dalam buku kaidah tafsirnya mengatakan bahwa Qasas Al-Quran adalah menelusuri peristiwa atau kejadian dengan jalan menyampaikan atau menceritakannya tahap demi tahap sesuai dengan kronologi kejadiannya. Nah, dari beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwasanya Qasas Al-Quran itu adalah informasi dari Allah yang terdapat dalam Al-Quran tentang kisah-kisah umat terdahulu, kisah-kisah orang-orang yang belum dapat dipastikan kenabiannya atau orang-orang pilihan, dan juga tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi pada masa lampau, termasuk peristiwa-peristiwa yang terjadi pada masa Nabi Muhammad, sebagai pelajaran bagi manusia untuk membawa kepada petunjuk agama Allah yang akhirnya manusia sampai kepada jalan keselamatan dunia dan akhirat. Yang pertama, kisah Anbiya. Kisah Anbiya adalah kisah para nabi, yaitu kisah-kisah mereka yang mengandung dakwah mereka kepada kaumnya, mukjizat yang memperkuat dakwahnya, dan sikap-sikap orang yang memusuhinya, serta akibat-akibat yang diterima oleh mereka yang mempercayai dan golongan yang mendustakan. Seperti kisah Nabi Ibrahim alaihissalam yang diselamatkan oleh Allah ketika dia dilempar ke dalam api oleh umatnya setelah dia menghancurkan patung-patung, yaitu terdapat dalam Quran surah Al-Anbiya ayat 68 sampai ayat 70. Yaitu sebagaimana artinya, mereka berkata, bakarlah dia dan bantulah Tuhan-Tuhan kamu jika kamu benar-benar hendak bertindak. Kami berfirman, hai api, menjadi dinginlah dan menjadi keselamatanlah bagi Ibrahim. Mereka hendak berbuat makar terhadap Ibrahim, maka kami menjadikan mereka itu orang-orang yang paling merugi. Kemudian juga ada kisah Nabi Isa alaihissalam yang diselamatkan oleh Allah, yaitu sebagai mukjizatnya ketika orang-orang Yahudi menyalibnya. Itu terdapat dalam Quran surah An-Nisa ayat 157 yang artinya, kami menghukum pula mereka karena ucapan mereka, sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih Isa putra Maryam, padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya. Tetapi yang mereka bunuh adalah orang yang menurut mereka menyerupai Isa. Sesungguhnya mereka yang berselisih pendapat tentangnya pembunuhan Isa selalu dalam keraguan-raguan terhadapnya. Mereka benar-benar tidak mengetahui siapa sebenarnya yang dibunuh itu, kecuali mengikuti persangkaan belaka. Jadi mereka tidak yakin telah membunuhnya.
Dan masih banyak lagi kisah-kisah para nabi yang diceritakan dalam Al-Quran. Kemudian yang kedua yaitu kisah-kisah yang berkaitan dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi pada masa lalu dan orang-orang yang tidak dapat dipastikan kenabiannya. Contohnya kisah Luqman, yaitu dalam Quran surah Luqman ayat 12 sampai ayat 13. Itu yang artinya, sungguh kami benar-benar telah memberikan hikmah kepada Luqman, yaitu bersyukurlah kepada Allah. Siapa yang bersyukur, sesungguhnya dia bersyukur untuk dirinya sendiri. Siapa yang kufur, sesungguhnya Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya saat dia menasihatinya, wahai anakku, janganlah mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah itu benar-benar kezaliman yang besar. Kemudian contoh yang kedua, kisah tentang Qarun, yaitu terdapat dalam Quran surah Al-Qasas ayat 76 sampai 79. Kemudian yang ketiga, kisah yang berhubungan dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi pada masa Rasulullah. Itu contohnya kisah tentang tentara bergajah. Itu dalam Quran surah Al-Fil ayat 1 sampai 5, yang artinya, tidakkah engkau Muhammad memperhatikan bagaimana Tuhanmu telah bertindak terhadap pasukan bergajah? Bukankah Dia telah menjadikan tipu daya mereka itu sia-sia? Dia mengirimkan kepada mereka burung yang berbondong-bondong yang melempari mereka dengan batu dari tanah liat yang dibakar, sehingga Dia menjadikan mereka seperti daun-daun yang dimakan ulat. Juga ada kisah tentang perang Hunain dan perang Tabuk, yaitu terdapat dalam Quran surah At-Taubah ayat 25, yang artinya, sungguh Allah benar-benar telah menolong kamu, orang-orang mukmin, di medan peperangan yang banyak, dan pada hari perang Hunain ketika banyaknya jumlahmu menakjubkanmu sehingga membuatmu lengah. Maka jumlah kamu yang banyak itu tidak memberi manfaat kepadamu sedikit pun, dan bumi yang luas itu terasa sempit bagimu. Kemudian kamu lari berbalik ke belakang bercerai-berai. Dan masih banyak lagi kisah tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi pada masa Rasulullah yang diceritakan dalam Al-Quran. Kemudian pengulangan kisah dan hikmahnya. Dalam Al-Quran begitu banyak kisah yang diceritakan berulang-ulang dalam ayat dan surah yang berbeda-beda. Dalam penjelasan singkat maupun dengan penjelasan yang lebih panjang. Misalnya pengungkapan kisah tentang Nabi Musa, yaitu dalam surah Yunus dan surah Al-A'raf disebutkan tentang kedatangan Nabi Musa kepada Fir'aun dan mukjizat diberikan kepada Nabi Musa. Kisah ini juga terdapat dalam Quran surah Al-A'raf tersebut. Selanjutnya, dalam surah Toha diceritakan pula tentang Nabi Musa melihat api di Bukit Tursina. Dan setelah Nabi Musa diperintah untuk menghadap Fir'aun, beliau meminta bantuan saudaranya, yaitu Harun. Kisah Nabi Musa juga diungkapkan dalam surah Asy-Syu'ara, surah Al-Qasas, dan juga surah Al-Isra dan surah Al-Baqarah. Nah, hikmah dibalik penceritaan kisah Nabi Musa yang berulang-ulang dan di surah yang berbeda-beda itu ada beberapa hikmahnya, yaitu diantaranya memahami pemuliaan Al-Quran pada tingkat yang paling tinggi, yaitu keutamaan balaghah Al-Quran dengan gaya bahasa yang berbeda dari yang dirujuk. Yang kedua, menunjukkan i'jaz. Yang ketiga, ayat-ayat yang diulang mengandung kondisi kejiwaan sehingga dapat mempengaruhi si pembaca dan bisa mendatangkan hidayah dari Allah. Qasas dalam Al-Quran memainkan peran penting dalam menetapkan pemantapan pesan-pesan yang ingin disampaikan. Metode penyampaian melalui kisah itu sangat efektif karena mampu menyentuh hati si pembaca dan si pendengarnya, sehingga pesan moral dan spiritual lebih mudah dipahami dan diinternalisasi. Salah satu tujuan pengulangan kisah dalam Al-Quran adalah memberikan perhatian besar terhadap kisah tersebut agar pesan-pesannya lebih berkesan dan melekat dalam jiwa.
Pengulangan ini merupakan metode pemantapan nilai-nilai yang terkandung dalam cerita itu. Sebagai contoh, kisah Nabi Musa dan Fir'aun menggambarkan secara sempurna pergulatan sengit antara kebenaran dan kebatilan. Meskipun kisah ini sering diulang, setiap pengulangan memberikan pelajaran dan pemahaman yang lebih mendalam kepada pembacanya. Kemudian, pengaruh kisah terhadap pemantapan pesan-pesan. Mana Al-Qattan menyatakan bahwa kisah-kisah dalam Al-Quran merupakan karya seni yang mengikuti daya cipta dan kreativitas dalam ranah seni, tanpa mengurangi kebenaran sejarahnya. Qasas dalam Al-Quran memainkan peran penting dalam menetapkan pemantapan pesan-pesan yang ingin disampaikan. Metode penyampaian melalui kisah itu sangat efektif karena mampu menyentuh hati si pembaca dan si pendengarnya, sehingga pesan moral dan spiritual lebih mudah dipahami dan diinternalisasi. Salah satu tujuan pengulangan kisah dalam Al-Quran adalah memberikan perhatian besar terhadap kisah tersebut agar pesan-pesannya lebih berkesan dan melekat dalam jiwa. Pengulangan ini merupakan metode pemantapan nilai-nilai yang terkandung dalam cerita itu. Sebagai contoh, kisah Nabi Musa dan Fir'aun menggambarkan secara sempurna pergulatan sengit antara kebenaran dan kebatilan. Meskipun kisah ini sering diulang, setiap pengulangan memberikan pelajaran dan pemahaman yang lebih mendalam kepada pembacanya. Selain itu, kisah dalam Al-Quran juga berfungsi sebagai pendidikan karakter. Dengan menyajikan contoh konkret dan perilaku umat terdahulu, Al-Quran memberikan teladan yang dapat diikuti atau dihindari oleh pembacanya. Hal ini membantu dalam pembentukan karakter yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Dalam konteks pendidikan, penggunaan qasas sebagai metode pengajaran dapat meningkatkan pemahaman dan penghayatan peserta didik terhadap materi yang disampaikan. Kisah-kisah ini mampu membangun imajinasi dan empati, sehingga pesan yang ingin disampaikan lebih mudah diterima dan diingat. Dengan demikian, qasas dalam Al-Quran memiliki pengaruh signifikan dalam pemantapan pesan-pesan, baik dalam konteks spiritual, moral, maupun pendidikan. Baiklah, kesimpulannya adalah kisah Al-Quran adalah informasi dari Allah yang terdapat dalam Al-Quran tentang kisah-kisah umat terdahulu, kenabian, orang-orang yang tidak dapat dipastikan apakah mereka dari golongan Nabi atau orang-orang pilihan, juga menceritakan tentang peristiwa-peristiwa yang lama terjadi, yaitu yang terjadi pada masa lalu, pada masa sekarang, dan masa yang akan datang, sebagai pelajaran bagi umat manusia sebagai jalan menuju keselamatan dunia dan akhirat. Hikmah qasas adalah untuk memahami pemuliaan Al-Quran pada tingkat yang paling tinggi, menunjukkan kefasihan Al-Quran, dan juga sebagai penenang hati Rasulullah SAW. Al-Quran menceritakan kisah-kisah yang menggabungkan keindahan sastra dengan pesan-pesan moral yang mendalam. Oleh karena itu, Al-Quran tidak hanya menyampaikan fakta sejarah, tetapi juga mengajukan narasi-narasi yang memiliki nilai untuk kehidupan manusia. Qasas dalam Al-Quran memainkan peran penting dalam memperkuat dan pemantapan pesan-pesan yang ingin disampaikan. Metode penyampaian melalui kisah ini efektif karena mampu menyentuh hati pembaca dan pendengarnya, sehingga pesan moral dan spiritual lebih mudah dipahami dan diinternalisasi. Kisah Al-Quran bukan sekedar cerita untuk dibaca, apalagi dihafal, melainkan untuk meneladani kisah-kisah yang terkandung dalam ayat tersebut, sehingga kita bisa bercermin dari kisah-kisah tersebut. Ada banyak nilai pendidikan dalam kisah Al-Quran, antara lain nilai pendidikan tauhid, moral, spiritual, seksualitas, demokrasi, dan masih banyak nilai-nilai yang lainnya. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wal akhir, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.